Shalom semuanya anak-anak Miss. Hari ini kita belajar agama yang sudah selesai ibadah daring. Ayo kita buka buku agama kita dari halaman 15, buku paket ya. Buku paket halaman 15, bab ketiga, apa itu bertobat? Kita dengarkan penjelasan firman Tuhan. Pengertian bertobat. Anak-anak Miss, minggu yang lalu kita sudah belajar manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Akibat dari dosa itu, maka akan menerima maut dan kematian kekal. Manusia akan mengalami kutuk, penderitaan, dan keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Lalu, bagaimana caranya supaya kita kembali kepada Allah? Yaitu dengan cara bertobat. Apa itu bertobat? Nah, bertobat berasal dari bahasa Ibrani, shu, dan dari bahasa Yunani, yaitu metanoia. Shu artinya berputar, berbalik kembali. Sedangkan metanoia artinya perubahan hati. Jadi pertobatan itu adalah pertobatan nyata dalam pikiran, sikap pandangan dengan arah yang berputar balik dari dosa kepada Allah dan pengabdian kepadanya. Pertobatan terungkap dalam perangai kita atau perilaku kita sebagai dampak dari karya Roh Kudus yang melahirkan kembali kita. Pertobatan itu tidak hanya terjadi sekali ya, tetapi harus terjadi berulang-ulang setiap hari dan setiap saat. Nah, anak-anak Miss yang dikasihi Tuhan, kita bisa membaca buku kita di halaman 15 ya nak, supaya lebih paham. Sekarang kita lihat halaman 16, syarat mutlak diselamatkan. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang sudah menerima maut dan kematian kekal, tidak akan bisa kembali kepada Allah kalau dia tidak bertobat. Jadi apa syarat mutlak diselamatkan? Siapa yang masih ingat cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memiliki murid ya, yang namanya Petrus. Suatu hari Tuhan sudah mengingatkan Petrus. Nanti Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan kita lihat ceritanya di halaman 16. Ya nak, sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Apakah Petrus bertobat? Apakah Petrus menyesal? Ya, Petrus menyesali perbuatannya. Dan Petrus bertobat. Sehingga Allah, Tuhan Yesus, memilih Petrus, menjadikan Petrus menjadi hamba Tuhan. Memberitakan firman Tuhan. Ya. Ketika ayam berkokok itu, Petrus teringat perkataan Yesus. Bahwa sebelumnya ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku. Tapi sebelumnya si Petrus tidak peduli dengan perkataan Yesus. Nah, ketika kejadian itu, lalu Petrus teringat. Nah, setelah itu Petrus pun menyesal. Nah, setelah kebangkitan Yesus, Petrus dipulihkan kembali karena dia menyesal, karena dia bertobat. Petrus diperintahkan Yesus Kristus menjadi gembala bagi domba-dombanya, menjadi pemberita Injil, menjadi hamba Tuhan. Orang berdosa itu harus bertobat. Karena apa? Karena pertobatan adalah syarat mutlak menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya, kalau kamu tidak bertobat, maka kamu tidak mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Karena melalui pertobatan itu, kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, dia akan menerima kehidupan yang kekal. Anak-anak Miss yang dikasihi Tuhan, manusia berdosa tidak dapat menyerahkan dirinya sendiri. Ya, lalu siapa yang membantunya? Yang membantunya adalah Tuhan. Tuhan berperan dalam pertobatan. Ya nak? Jadi Allah menarik kita untuk menuju jalan keselamatan. Orang yang bertobat akan menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh tingkah lakunya, ya, seluruh perbuatannya kepada Tuhan Yesus, ya.
Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan menghendaki kita harus bertobat, ya nak. Setiap hari kita melakukan kesalahan kan? Setiap hari kita berdosa. Tapi Tuhan katakan hari ini, setiap hari juga kita harus bertobat. Kita harus menyesali dosa dan perbuatan kita, ya, dengan jujur ya. Lalu kita menyesal dengan sungguh-sungguh dan berbalik kepada Tuhan. Kita tidak lagi melakukan tindakan yang sama, tidak lagi melakukan dosa yang sama. Yang tadinya anak-anak suka berbantah-bantahan kepada orang tuanya, kalau sudah menyesal, kalau sudah bertobat, tidak lagi melawan, tidak lagi berbantah-bantah kepada mamanya. Siapa di sini yang masih susah disuruh orang tuanya, susah minta tolong orang tuanya sama dia? Siapa nak? Kalau masih ada, hari ini bertobat ya. Karena orang tua kita itu adalah wakil Tuhan. Wakil Tuhan saja kamu sudah berani melawan, apalagi Tuhan ya. Nanti Tuhan Yesus sedih melihat anak-anaknya melawan, membantah wakilnya. Orang tua itu wakilnya di dunia ini ya nak. Jadi kalau kamu yang tadi pagi sudah melawan orang tua, siang ini sampai malam nanti tidak boleh lagi melawan orang tua ya sayang. Bertobat. Oke, kita lihat konsekuensi dari bertobat. Halaman 17. Ya, pernahkah anak-anak Miss ingin sekali memiliki sesuatu? Misalnya pengen punya HP atau pengen punya sepeda, ya, tapi tidak bisa dibelikan orang tuanya. Lalu dia melihat barang orang lain, ya, tapi tergerak dalam hatinya ingin mengambil tanpa permisi. Apakah itu perbuatan baik? Oh tidak, mengambil tanpa permisi adalah mencuri ya. Nah, yang tadinya kamu sudah mencuri, kalau sudah menyesal, kalau sudah mau bertobat, tidak diulangi lagi ya. Anak-anak Miss, orang yang sudah bertobat tidak boleh mengambil barang milik siapapun tanpa permisi ya. Itulah konsekuensi dari bertobat. Bertobat berarti harus bisa melawan keinginan daging. Ya, apa saja keinginan daging nak? Amarah juga keinginan daging. Ya, anak-anak Miss yang suka marah, yang suka membentak suaranya kuat-kuat, hari ini harus bertobat karena kamu yang mendengar firman Tuhan. Nanti kamu kasih tahu sama temanmu ya nak. Ya, jangan lagi melakukan keinginan daging apapun yang tidak benar ya. Orang yang sudah bertobat menyerahkan dirinya supaya dipimpin oleh Roh Kudus, akan berkuasa atas hidupnya dan mengubah semua perilaku jahatnya menjadi perilaku yang baik. Siapa di sini anak Miss yang mau bertobat? Ada yang mau bertobat atau tidak mau? Nah, nanti kalau kamu tidak mau bertobat, Tuhan Yesus melihat dari surga. Miss tidak bisa melihatmu sekarang karena kamu ada di rumah ya. Kita tidak di sekolah. Tapi ingat, mata Tuhan melihat, telinga Tuhan mendengar apapun perbuatanmu, apapun permintaanmu. Oke, kita lihat halaman 18. Buku paket kita halaman 18 ya nak. Di sini ada sikap karakter anak-anak Tuhan yang bertobat. Dan ada juga yang tidak bertobat di sini. Nanti kamu bisa baca halaman 18-nya bagaimana kehidupan Joshua, bagaimana kehidupan Samuel dan anak-anak Imam Eli ya. Kita tahu Samuel itu anaknya Hana ya, yang diminta dari Tuhan. Dia tinggal di rumah Imam Eli, pendeta Eli ya. Tapi anak-anak Imam Eli tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Sementara si Samuel suka mendengarkan firman Tuhan. Lalu bagaimana sikap mereka? Bagaimana perilaku mereka? Nah, apa yang mereka dapatkan? Nanti kamu baca di sini. Ya, itu akan menjadi ujian kita nanti. Miss akan tanyakan itu. Ya sayang, anak-anak Miss yang sudah membaca pasti tahu menceritakannya. Lalu kamu baca lagi cerita si Daniel yang di gua singa. Apa yang terjadi sama dia? Nah, kemudian Timotius. Ya, Timotius itu yang ibunya dan neneknya seorang yang takut Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan Timotius? Kamu baca di buku kita ya sayang. Nanti ada saatnya akan Miss bertanya lewat pesan suara, yaitu kuis.
Kalau anak Miss yang sudah membaca, pasti dia bisa menceritakannya. Ya, oke. Sampai di sini penjelasan kita belajar agama kita hari ini, Nak. Ada tugas kita loh. Nah, tugas kita tidak menulis ya. Ya, Nak, tapi tugas kita itu adalah tugas video. Karena pelajaran kita tentang pertobatan, nanti anak-anak Miss tugasnya menyanyikan lagu rohani bertema pertobatan diiringi musik. Oke, siap-siap nanti mengirimkan tugasnya di nomor WA Miss. Terima kasih buat perhatiannya, Nak. Ya, tetap menjaga kesehatan di rumah. Ingat pakai masker, cuci tanganmu, dan jaga jarak ya, Nak. Oke, diikuti prokesnya ya supaya kita tetap sehat dan semuanya boleh nanti berjumpa kalau pemerintah sudah mengizinkan kita masuk sekolah. Salam sehat semuanya. Terima kasih sayang. Tuhan Yesus memberkatimu. Ingat setelah kita pembelajaran agama beribadah daring lagi ya, Nak. Ya, shalom.